Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini kan gitu ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, jadi hari ini nanti kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kalau dulu namanya tata. Oke, nah sebelum kita mulai membuat keyakinan kelas, ya kita ice breaking aja dulu ya, biar otak kita kan fresh kan gitu kan. Nah ini kayaknya pada tegang-tegang belum sarapan kayaknya ya. Nah coba ya bersama-sama coba. Kita ice breakingnya tepuk hebat aja ya. Oke coba, tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat hebat. Yes. Oke. Ya baik, langsung saja. Nanti kita akan bikin keyakinan kelas gitu ya. Nah, keyakinan kelas yang kita butuhkan di kelas ini terutama kan ada 3 itu kan. Ada tentang ya, terus apa lagi? Tentang kedisiplinan. Terus apa lagi apa? Nah, tugas kalian nanti kita akan bikin itu namanya tabel T ya, tabel T karena sebetulnya kan kayak huruf T ya. Nah, nanti T yang sebelah kiri apa yang harus dilakukan? Terus yang sebelah kanan apa yang tidak boleh dilakukan terkait dengan kedisiplinan sama saling menghormati ya. Nah sekarang kalian sudah punya sticky note masing-masing ya tadi ya. Terus kemudian ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah atau orange ya, merah sama orange. Nanti yang kuning, perhatikan ya, yang kuning nanti kalian isi dengan sesuatu yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan. Kalau pakai contoh misalkan, kalau kebersihan, yang saya lakukan misalkan aja membuang sampah pada tempatnya misalkan. Yang tidak boleh dilakukan berarti kembalikan membuang sampah di kolong aja gitu ya, atau membuang sampah di selokan itu tidak boleh dilakukan. Itu contoh aja ya, contoh aja. Nanti cara mengisinya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, coba kalian nanti berdiskusi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan untuk keyakinan kelas, kepentingan, kedisiplinan, sama saling menghormati. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa ya. Kalian berdiskusi, silakan nanti berdiskusi. Kertasnya sudah ada. Kalau pengen nambah kertas, minta ke bapak. Nanti masih ada tambah. Ya, oke. Nah, silakan ya dilakukan. Ya. Selain membuat salah satu tempatnya apa? Ya, misalkan membantu teman yang kesulitan. Sana coba, jangan hanya satu ya. Yang sudah membantu teman, misalkan membantu teman yang boleh nggak kamu misalkan pinjam sesuatu izin dulu misalkan ada yang nggak punya pulpen, kamu punya pulpen, boleh nggak saya pinjam pulpennya? Misalkan itu. Ya baik, semuanya sudah selesai menulis keyakinan kelas ini. Nanti sebelum kita menempelkan apa yang kalian tulis dalam papan tulis gitu ya, coba kita biar refresh saja ya, biar kita santai lagi. Coba kita mulai dengan tepuk hebat lagi ya. Oke, coba ya tepuk hebat. Kamu hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat hebat. Yes. Oke, baik. Nah, tenisnya nanti kita kumpulkan. Kan nanti kita bagi 2 ya. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nanti tenisnya kita kumpulkan bersama-sama, tempelkan ke depan ya, tidak lupa. Ya, coba ya mulai dari kelompok yang paling lucu. Nah, silakan.
Terus lanjut. Lanjut kelompok berikutnya. Baik, kalian sudah mengumpulkan atau mengumpulkan tadi ya, apa yang harus dilakukan sama apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, langkah selanjutnya kita mau bikin kesepakatannya nih, kesepakatannya seperti apa ya, atau keyakinan kelasnya seperti apa. Nanti Bapak minta tolong ya, 2 orang aja deh, 2 orang. Nah, 2 orang membantu Bapak untuk membacakan apa yang harus dilakukan sama apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, siapa yang mau membantu Bapak? Ya lagi nggak apa-apa. Siapa namanya? Suci. Nah, Suci dalam buku ini kan. Nah, Suci ya, Suci. Sama si Arif. Nah, ya berdua langsung. Ya berdua. Sekalian. Bapak ya. Nanti si Suci akan membantu Bapak membacakan apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang harus dilakukan. Terus si Arif akan membantu Bapak apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, kita langsung ya. Terus Suci juga. Dari yang pertama dulu. Ya, coba yang pertama berkata sopan, sepakat nggak? Ada yang tidak sepakat? Tadi kelas harus berkata apa tadi? Sopan, sepakat ya? Terus yang berikutnya. Nah, mau bacakan lagi ya. Saling menghargai teman, sepakat nggak? Sepakat. Terus izin terlebih dahulu kepada guru. Ya, maksudnya kalau mau keluar, gitu ya, mau izin misalkan ke kamar mandi atau beli sesuatu, gitu ya. Terus membantu teman yang kesulitan, sepakat ya? Ya. Terus lanjut apa? Ini sama ya, coba cari yang beda dan yang beda. Ya. Nah, yang ketiga, meminta izin ketika meminjam sesuatu. Sepakat nggak? Nah, sepakat. Coba sekarang kita tulis ya bareng-bareng ya. Coba yang pertama. Coba yang tulis ya. Coba ini keyakinan kelas yang kita bikin ya. Kalimatnya kami siswa dan guru kelas A bersepakat. 1. Harus saling menghormati ya. Tadi apa tadi pertama? Apa? Soba. Terus yang kedua menghadirkan bantu ya kesulitan ya itu yang harus dilakukan, yang tidak harus dilakukan. Ya, tidak boleh mengganggu teman, mengejek teman. Sepakat nggak? Ya, sepakat ya. Oke, sepakat. Ada lagi yang lain? Ini sama ya. Ini sama. Ya, boleh dibaca ya. Tidak boleh berbicara buruk.
tidak boleh berbicara buruk ya. Di sini ada beda lagi. Susah dong. Tidak boleh berisik saat guru menjelaskan. Sepakat ya? Ya, sepakat ya. Berarti Bapak tulis lagi ya. Tapi yang kelima, kembali Bapak. Tidak boleh. Tepuk tangan untuk teman kalian. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama ya. Nah, nanti ke depan untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas nanti kita akan tempel biar kalian juga bisa baca ya. Nah, kalau bagi yang melanggar maka nanti ada restitusinya atau ada konsekuensinya. Ini konsekuensinya nanti kita bicarakan lagi lebih jauh lagi nanti ya. Baik, itu tadi tentang keyakinan kelas. Terima kasih gitu ya. Kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sih meja? Ini kan tempat yang kotor juga. Kalian jangan mau sabar situ dong. Itu kan tempat sampah. Ya kan kalau kita harus jalan lagi ya. Yang ini juga tempat yang kotor. Yuk. Ini juga tempat yang kotor kan. Saya malah triknya sampah, kotor. Ada? Kamu tahu nggak siapa yang buang sampah? Tahu tadi ada orang tua sini ibu. Buang sampah, saya ngerti Pak. Tapi dia marah-marah saya. Siapa orangnya? Itu sih tahu Pak. Dia sama si Ari. Oh iya, cuman Bapak minta tolong ya. Kalau panggil Christian sama si Ade, itu sama Bapak di kantor. Ayo Bapak. Ya, oke, makasih ya. Iya Pak. Ade sama si Christian, tahu kenapa kalian Bapak panggil di sini? Saya tahu Pak. Tadi si Adan sudah cerita sama saya karena saya katanya dipanggil sama Bapak untuk mengaduk Bapak karena saya terlalu membuang sampah sembarangan. Saya mengakui kesalahan tersebut Pak. Oh iya. Bapak paham, semua orang pasti pernah berbuat salah, ya. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Cuma yang penting kalian bisa belajar dari kesalahan tersebut. Bisa dipahami? Siap Pak. Baik, Arif sama Chris kalau ingin tahu, Bapak ingin tahu nih, apa kalian membuang sampahnya di sini kan? Baik Pak, menurut saya selokan ini tempat yang kotor. Jadi bisa bebas membuang sampah ke tempat yang kotor. Dan lagi pula jika membuang ke tempat sampah, kita harus berjalan terlebih dahulu Pak. Jadi saya malas melakukannya. Baik, Chris sama si Arif, kalian tahu apa keyakinan sekolah yang sudah kalian langgar? Siap tahu Pak, saya telah melanggar keyakinan sekolah tentang kebersihan sekolah. Baik, Arif sama Chris, Bapak senang kalian sudah menyadari kesalahan kalian, ya. Nah, cuman Bapak ingin tahu nih apa yang akan kalian lakukan nih untuk memperbaiki kesalahan kalian yang sudah dilakukan. Kami berdua meminta maaf kepada Bapak. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Baiklah, Bapak terima permintaan maaf kalian semua.
Nah, cuma Bapak ingin tahu nih bagaimana caranya kalian menyelesaikan persoalan kalian tadi dengan biar menjadi pembelajaran bagi teman-teman kalian dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Bapak, saya pandai menggambar. Bagaimana jika kami berdua membuat poster tentang ajakan membuang sampah pada tempatnya? Oke, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Christian Agustinus Ginting, kelas 8C dari SMP Negeri 18 Kota Serang. Saya telah melanggar keyakinan sekolah tentang kebersihan sekolah. Saya merasa senang sekali karena saya tidak dihukum, tetapi saya dituntut untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Filosofinya tentang budaya positif gitu ya. Nah sekarang kita lebih teknis teknis ada banyak perubahan paradigma sebenarnya paradigma yang akan kita alami dalam penerapan kurikulum kita. Nanti kita mungkin karena materi budaya positif itu banyak perdebatan Pak sebenarnya. Kemarin kita pun ketika di dalam diskusi dalam teman-teman CGP ini juga banyak sekali perdebatan gitu ya. Nah, mungkin kita nanti juga akan banyak berdebat karena memang merubah seluruh cara pandang. Kemarin waktu CGP datang ke sini saya juga menyampaikan bahwa ternyata setelah belajar ini apa yang sudah kita lakukan ternyata salah semua gitu ya. Nanti kita ada sama-sama. Yang pertama Bapak Ibu dari keyakinan kelas tadi sudah disampaikan Bu Abri ya, bahwa sekarang tidak ada istilah kata tertib, tapi namanya keyakinan kelas kan, atau keyakinan sekolah. Nah, bedanya apa? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Langsung aja ke sini ya. Nah, ini. Jadi nanti kalau keyakinan kelas lagi ini lebih teknis saja Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya tata tertib peraturan itu satu arah. Artinya yang menetapkan sekolah, siswa mau tidak mau sudah tidak suka harus mengikuti itu peraturan atau tata tertib. Tapi kalau keyakinan nanti akan dibuat bersama-sama. Ada dua cara, sebenarnya ada dua cara, tapi ada cara metode Y sama metode T sebenarnya ya, membuatkan metode Y sama metode T. Tapi nanti kita mencoba T aja gitu ya. Nah contoh misalkan Bapak Ibu ya, jadi keyakinan kelas misalkan aja hormat misalkan. Hormat, kemudian ada keyakinan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang menjadi orang lain. Nah kemudian nanti di kelas, Bapak Ibu terutama yang paling kelas ya, yang paling kelas, nanti misalkan kita membuat keyakinan kelas. Maka cara yang paling rendah menggunakan metode T Bapak Ibu ya, metode T. T itu nanti dibuat T, dua tabel. T yang sebelah kanan apa yang harus dilakukan, T yang sebelah kiri apa yang tidak boleh dilakukan. Tapi ingat ini kesepakatan dengan siswa. Tidak guru yang memberikan harus begini, tapi kesepakatan dengan siswa. Nanti anak suruh tulis dalam kertas atau apa gitu ya, apa yang harus dilakukan dengan keyakinan tentang hormat. Hormat dengan guru, hormat dengan sesama teman, sama ini segala macam ya. Apa yang tidak boleh dilakukan, ya nanti dibuat kesepakatan. Kemudian kesepakatan kesepakatan itu bekerja gitu ya. Terus diterima dan dimiliki. Nanti ada banyak nilai-nilai. Ini nilai tadi sudah disampaikan dulu ya. Jadi cara membuat keyakinan kelas, cara paling mudah adalah menggunakan metode T tadi. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah itu nanti yang kita tempel di dalam aplikasi ini sebagai namanya keyakinan kelas kalau di kelas. Bukan lagi tata tertib yang diberikan atau diturunkan langsung dari sekolah sebagai pemangku kebijakan ya. Tapi siswa dilibatkan dalam membuat aturan di kelas. Nah, lebih besarnya lagi angka di sekolah sebenarnya. Nah, cuma sementara ini kita belajarnya di kelas dulu ya. Nah, nanti di sekolah pun hampir sama. Jadi contoh aja Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, kalau ini misalkan saja menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum menjaga kegiatan, penting aktif dalam pembelajaran. Tapi yang sebelah kanan
Nah, kesepakatannya kami guru dan murid yang saling menyayangi, gitu ya. Nah, kemudian kami murid sangat yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nanti Bapak Ibu silakan membuat keyakinan kita di masing-masing. Nah, ini salah satu contoh ya, saudara. Jadi tidak ada lagi istilah tata tertib kelas gitu ya. Yang ada adalah keyakinan kelas yang dibikin bersama-sama. Nanti kita lebih dari lagi Bapak Ibu ya, lebih dari sini. Jadi kita menyampaikan apa yang kita dapatkan ya gitu ya. Nanti apakah sepakat atau tidak sepakat nanti kita berdiskusi bersama-sama. Karena sebenarnya banyak hal yang kita biasanya tidak sepakat juga. Nah, nanti kita bersama-sama. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini kita ambil motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah ini yang kemarin jadi panas ketika diskusinya ya. Menjadi panas. Mudah-mudahan nanti di sini juga panas juga ya. Dengan itu kita bisa mendapatkan hikmahnya dari belajar. Ya. Nah Bapak Ibu ini yang pertama dari motivasi ya, motivasi. Apapun yang dilakukan manusia pasti punya tujuan, punya motivasinya. Ya. Tapi motivasi dibagi dua, ada motivasi yang eksternal, ada motivasi yang internal. Kalau eksternal ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Anak melakukan sesuatu karena tidak ingin dihukum, gitu ya. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, penghargaan. Nah, dua motivasi ini dikatakan sebagai motivasi yang eksternal karena berasal dari luar dirinya sendiri. Tapi yang kita harapkan anak mendapatkan motivasi yang internal, ya motivasi yang eksternal, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri untuk menghargai diri sendiri, karena berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini maksudnya ya. Saya melakukan misalnya saja menghargai orang ya, karena memang saya meyakini terutama dalam nilai agama misalnya ya, bahwa dalam agama kita tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menyakiti orang lain gitu ya. Bukan karena saya melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh Hasan misalnya, atau dipuji oleh bapak kepala sekolah, atau ingin mendapatkan hukuman dari Pak Sabdi misalnya gitu ya. Tapi semuanya berasal dari diri sendiri. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi yang kita harapkan motivasi semuanya berdasarkan internal, bukan eksternal ya. Jadi penghargaan ya boleh aja sih penghargaan ya. Karena anak pasti butuh penghargaan juga. Tapi jangan kemudian itu menjadi tujuan akhir. Tuhan menciptakan surga neraka ya. Itu sebagai hukuman dan penghargaan. Tapi kan tujuan kita bukan surga neraka. Tujuan kita surga Allah ya. Karena doa Allah ya mungkin surga neraka ikut gitu ya. Maka dalam tadi agama ini ada boleh nanti bahasanya di sini. Imam Ghazali kan mengatakan itu juga ya. Kamu kenapa masuk surga? Karena saya melakukan kebajikan selama 80 tahun. Ya sudah di surganya 80 tahun aja. Karena tidak ada melakukan kebaikan 80 tahun. Maka Allah mengatakan bahwa di surganya 80 tahun. Dan itu 80 tahun kan dia bersama Bapak 80 tahun. Kita ada dalam kitab Al-Ghazali ya. Al-Ghazali yang itu nanti dua orang bisa menjadi. Nah yang menyebabkan kita bisa di surga selama-lamanya itu karena itu Allah. Bukan karena kebajikan yang kita lakukan. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, kita hidup ada 80 tahun, jadi surganya 80 tahun. Itu pendapatnya Allah kan gitu ya. Dalam kitabnya Al-Ghazali. Kalau kita pilih selama-lamanya di surga, ridhonya bukan karena amalan kita gitu ya. Amalan kita itu bukan untuk kita masuk surga. Ya. Nah sama dengan ini Bapak Ibu ya. Motivasi eksternal itu hanya pemacu awal. Tapi tujuan akhirnya adalah kita menciptakan motivasi yang internal gitu ya. Oke, itu tentang motivasi Bapak Ibu. Nah sekarang kita restitusi Bapak Ibu ya, restitusi. Dalam istilah kurikulum merdeka tidak pernah hukuman. Nah ini yang harus hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi dalam kurikulum merdeka tidak mengenal lagi hukuman. Semua tidak disiplin siswa itu nanti kita lakukan namanya restitusi. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi memperbaiki kesalahan ya, bukan menghukum siswa. Jadi kesalahan siswa adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalau anak salah ya, bagaimana caranya kita membuat mereka belajar dari kesalahan-kesalahan itu, gitu ya. Bukan melampiaskan amarah kita. Karena kebanyakan hukuman itu melampiaskan amarah. Gitu ya, orang-orang bikin ceker itu ya kan tahu. Hukuman tadi untuk memperbaiki kesalahan siswa atau untuk melampiaskan kemarahan kita.
Nggak boleh menghukum. Pertanyaan itu Bapak Ibu sendiri ya, jawab nanti ya. Itu namanya restitusi Bapak Ibu ya. Makanya ini mau pergi. Nggak boleh menghukum. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Kemudian ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, kita dari proses anak berbuat salah, memperbaiki kesalahan itu juga proses belajar. Ya. Jadi belajar bukan hanya mendapatkan materi matematika, agama. Karena Bapak Ibu, era sekarang kalau hanya belajar itu menyampaikan ilmu, Google lebih pintar daripada kita, gitu ya. Nah, Google itu jauh lebih pintar. Kalau Google lebih pintar saja, Bapak Ibu keberadaannya tidak dibutuhkan lagi sebenarnya. Kalau hanya sekedar menyampaikan materi, termasuk saya IPA misalnya. Kalau hanya tujuan saya di sekolah itu mengajarkan IPA atau murid-murid, Google lebih pintar. Anak-anak bisa belajar di YouTube, gitu ya. Nah, keberadaan kita kan penting prosesnya, gitu ya. Di dalam kain memperbaiki hukum bukan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi hukuman bukan lagi sebagai paksaan, tapi sebagai tawaran. Nanti teknisnya bagaimana kita lihat. Menuntut untuk menjadi dalam diri dan seterusnya begini. Nah, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi utamanya. Nanti kita lihat lebih teknis saja dari restitusi dan jawabannya. Nah kemudian langsung aja, ini perbedaan langsung ya. Nah ini perbedaannya. Jadi ada identitas gagal ketika kita memberikan hukuman. Ada identitas sukses ketika kita disiplin dalam restitusi. Kalau restitusi nggak bisa, kita bisa menggunakan jalan tengah, namanya konsekuensi. Nah konsekuensi itu antara hukuman dengan restitusi sebenarnya. Tapi kalau bisa kita menunjuknya ke restitusi. Tapi kalau restitusinya susah ya konsekuensi, ya. Nah, bedanya apa antara hukuman dengan konsekuensi? Nah, konsekuensi ya. Kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba, tidak terencana. Misalkan aja anak datang terlambat, oh kamu terlambat, udah push up 100 kali. Misalkan aja ya, atau push up 10 kali. Anak menyadari nggak kalau terlambat disuruh push up 10 kali? Nah, tidak menyadari, tiba-tiba kita kasihkan aja. Tapi di rumah kalau saya terlambat nanti dapat hukuman apa kan anak nggak tahu. Gitu ya. Tapi kalau restitusi dan konsekuensi, anak sudah tahu, ya. Oh saya terlambat, hukumannya nanti akan begini, ya. Anak sudah tahu gitu, dan dia sudah mempersiapkan. Dan yang disarankan, walaupun konsekuensi bukan jalan akhir, tapi jalan tengah, gitu ya. Nah itu konsekuensi masih diperbolehkan, ya. Konsekuensi masih diperbolehkan, walaupun tidak dianjurkan. Dianjurkannya langsung ke restitusi, gitu ya. Tapi akan sangat sulit juga langsung ke restitusi. Kalau hukuman sudah nggak boleh, hukuman. Makanya dalam tata tertib itu harus ada konsekuensi yang disepakati oleh siswa dan orang tua. Jadi misalkan aja lebih detail, makanya kemarin Pak Polis itu saya cerita, cuma kalau terlambat konsekuensinya apa? Bukan hukumannya ya. Konsekuensinya apa? 1, 2, 3, 4 nanti dikasihkan ke anak, dikasihkan ke orang tua, orang tua tanda tangan. Mereka menyatakan gitu ya. Kalau hukuman kan suka-suka dulu, tidak ada patokan. Kalau anak terlambat, kalau guru sini suruh kesana, guru sini suruh kesini gitu ya. Nah pertanyaannya apa hubungannya antara terlambat dengan pusat dan persekusi? Gitu kan? Kan tujuannya memperbaiki kesalahan. Kalau memperbaiki kesalahan, misalkan dia terlambat, ya gimana caranya biar dia tidak terlambat lagi. Bukan suruh bersih. Kecuali kalau dia buang sampah tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya. Nah itu tabel aja kalau ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi terencana. Ya terencana dan sudah diketahui dari awal dan sudah disepakati dari awal, gitu ya. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kalau restitusi itu pilihan. Tiap orang nanti bisa berbeda-beda tindakannya. Anak terlambat, anak si A dengan anak si B apa hukumannya sama? Dalam restitusi bisa berbeda-beda. Gitu ya, dalam restitusi bisa berbeda-beda. Nanti kita belajar restitusi lagi, gitu ya. Nah kemudian ini murid akan tersakiti, murid tidak nyaman, walaupun dia tidak tersakiti secara lama ya, tapi tidak nyaman dalam konsekuensi. Tapi kalau dalam restitusi, kemudian murid mendapatkan penguatan. Jadi dengan dia melakukan kesalahan, dia akan dikuatkan, ya dikuatkan. Ini perbedaannya nanti Bapak Ibu bisa dibaca masing-masing. Atau yang lebih teknis ya.
Kalau hukuman, pertanyaannya biasanya peraturan adalah dari kamu harus ngapain, gitu ya. Nanti ada hukuman yang dia terima. Kemudian kalau konsekuensi, karena anak sudah tahu bahwa nanti kalau terlambat konsekuensinya apa, anak sudah tahu, gitu ya. Maka apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih. Alias ini apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini itu berdasarkan pada keyakinan kelas tadi. Kalau terlambat, berarti saya melanggar keyakinan tentang tata tertib tentang kedisiplinan masuk kelas. Gitu ya. Berarti anak paham kalau salah, gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Jadi anak yang suruh memperbaiki sendiri. Hukumannya diserahkan ke anak masing-masing, gitu ya. Jadi akhirnya dalam suatu resiko si hukuman si A dengan si B bisa jadi berbeda, tergantung kondisinya seperti apa. Ya. Kalau konsekuensi kan hukumannya bisa sama semua, karena sudah kita buat. Nanti perbedaan hukuman dengan konsekuensi, yang tadi sudah sendiri kita jelaskan tadi ya. Nah, jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ini sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi karena rencana dan sudah diprediksikan, ya. Dan dia tahu karena tahu konsekuensinya. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, tapi kalau konsekuensi sama, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, karena dia sadar, ya. Sadar kesalahannya, sadar konsekuensi yang akan dia terima. Kalau hukuman dia salah, tapi hukumannya ternyata nggak terencana dan dia nggak tahu, ya. Itu lebih menyakitkan dalam jangka waktu lama. Ada anak mau berhenti disiplin, ini tidak ada disiplin. Ini paksaan, ini stimulus depan, dan seterusnya kemudian mendorong ini konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik, dan seterusnya ya. Itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah kalau restitusi bagaimana? Nah kita lihat restitusi. Jadi perbedaan itu Bapak Ibu ya. Ini suruh misalkan ini Bapak Ibu, ini contoh belajar. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk ya hukuman. Tapi kalau nanti sudah dibuat kesepakatan ya itu jadi restitusi. Ya. Tapi kalau tiba-tiba dilakukan itu namanya hukuman. Kalau sudah ada kesepakatan namanya konsekuensi. Ya. Nah, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Nah, kalau ini hukuman. Kenapa hukuman? Karena tidak memperbaiki keterlambatannya. Apakah dengan melakukan lari 2 kali kemudian anak tidak terlambat lagi? Ya bisa jadi malah terlambat terus kemudian. Oh nanti hukumannya juga cuma lari 2 kali, tapi saya lakukan lari 2 kali juga. Nah jadi itu namanya hukuman ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu namanya konsekuensi karena memperbaiki kesalahan dia nggak mau coret-coretnya. Memperbaiki kesalahannya dengan mengganti, ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar itu namanya konsekuensi karena dia kesalahan yang melupakan ya konsekuensinya dia membersihkan kembali pakai bersih, ya. Bukan disuruh push up, nggak ada hubungan push up dengan bersih kan gitu ya. Jadi kita membuat konsekuensi itu berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Ya. Oke, ini tentang hukuman dalam restitusi. Jadi 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu ya. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketiga guru sebagai teman. Keempat guru sebagai pengawas. Yang kelima sebagai manajer. Nanti bedanya apa? Kita lihat dari tabel. Karena kalau satu persatu kayaknya panjang ya. Nah ini yang pertama, guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau guru sebagai penghukum sama pembuat merasa bersalah, ini identitas gagal yang akan muncul pada anak. Jadi anak akan memiliki identitas gagal. Kemudian, ini motivasinya juga hanya motivasi yang eksternal, karena takut dihukum, ya, takut dihukum. Nah kemudian, ini contoh-contohnya misalkan Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang teman sama pemantau, ini positif ya, kontrolnya masih positif. Pasti intrinsik. Motivasinya masih positif. Biasanya kan eksternal. Nah kalau ingin menghasilkan motivasi siswa yang internal, maka dulu harus berposisi sebagai manajer, ya sebagai manajer. Kontrolnya menjadi manajer. Jadi dulu seperti apa? Kalau hukum Bapak Ibu ya, contoh misalkan hukum.
Ini ada kata-kata ini aja, contoh-contoh kata-katanya ya. Misalkan guru berdua menghardik, kemudian menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ciri khas untuk guru yang pembunuh ya. Nah, terus guru berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan tidak melakukan tindakan hukuman. Nah hasilnya anak memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain, dan kadang lebih sering mengulangi lagi kesalahan yang sama, gitu ya. Akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, ini berceramah menunjukkan kekecewaan yang dalam, gitu ya. Intinya membuat orang merasa bersalah, kita membuat siswa itu merasa bersalah, betul-betul merasa bersalah. Dia menangis atau apa, menyalahkan kesalahannya gitu ya. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kata-kata guru bisa saja. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak dulu. Kamu sudah melakukan ini. Kamu sudah mengecewakan ibu, gitu ya. Nah, itu artinya membuat rasa bersalah. Yang terjadi kemudian anak-anak terkadang menyembunyikan atau menyangkal dan hal-hal berbohong ya, yang melakukan berbohong. Nah, kemudian ini sebagai teman. Nah, sebagai teman membuat alasan melingkar, ibaratnya dia membela muridnya, gitu ya, pembelaan. Tapi kemudian guru berkata gini misalkan, lakukan untuk bapak ibu, tolong lakukan yang baik untuk ibu misalkan, ya. Tolong kamu jangan berbuat seperti itu lagi untuk ibu. Berarti ibu atau saya sebagai posisi sebagai teman, gitu ya. Kita seperti meminta saja. Jadi anak disuruh kita melakukan perbuatan baik, menganggap diri kita sebagai teman dia, gitu ya. Nah, akhirnya hasilnya nanti akan ketergantungan, gitu ya, ketergantungan. Kalau kita nggak mau minta, dia tidak akan melakukan, gitu kan, ada ketergantungan. Terus yang keempat, pemantau. Nah, pemantau itu berarti kita ibaratnya memegang keyakinan tadi, konsekuensi tadi. Kalau anak melanggar, konsekuensinya ini. Kalau ini, konsekuensinya ini. Dan kita memantau. Kalau anak melakukan kesalahan, ya kita carikan konsekuensi berdasarkan kesepakatan tadi. Ya, itu artinya dulu sebagai pemantau. Nah, kalimatnya apa peraturannya, apa konsekuensi, sanksinya apa, gitu ya. Apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu dulu sebagai pemantau, gitu ya. Pemantau. Nah, akhirnya siswa akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya sesuaikan saja, gitu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini kontrol diri yang dianjurkan bahwa guru harus menjadi seorang manajer, ya, manajer. Nah, kalau manajer kata-katanya apa yang kita yakini, kemudian bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, gitu ya. Itu posisi sebagai seorang manajer, ya. Dan mudah-mudahan kita bersama bisa menjadikan diri kita menjadi seorang manajer masing-masing, ya. Di kelasnya masing-masing, ya. Paling tidak kalau tidak menjadi manajer, minimal disarankan menjadi pemantau atau menjadi teman. Karena teman sama pemantau itu masih berlaku kontrol yang positif, gitu ya, berlaku kontrol yang positif. Nah, paling tidak teman, pemantau atau manajer. Pemantau biasanya yang paling mudah pemantau, gitu ya. Artinya ada sesuatu yang kita pegang, kayak polisi aja lah, gitu ya. Ada KUHP. Nah, kalau kamu misalkan melanggar lalu lintas, itu tidaknya sekian, gitu ya. Dia tidak mungkin keluar dari KUHP kan, gitu ya. Itu sebagai pemantau. Tapi Bapak Ibu lanjut. Ini hanya contoh saja. Ini saya singkat-singkat aja. Salam bahagia timbul dari Bapak Guru Hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah lima posisi kontrol. Lima posisi kontrol adalah restitusi adalah proses perjalanan Lima posisi kontrol ya, atau satu kasus saja. Ada 5 kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan posisi kontrol adalah menit sebelum akan memberontak bahkan menyimpan dendam.
posisi yang kedua dia sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu senang ya kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Pawi. 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 Naren, Ayo. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis. Ibu saya lupa makan saya Bu. Kalau kamu malah menyalahkan ibu kamu, kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Terlambat sih. Iya Bu. Saya terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa rincang tetap yang senja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi, bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung disendari gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat ya. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memahami ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Apa kita sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, satu lagi sebagai manajer, gitu ya. Sebenarnya ini bisa kita modifikasi Bapak Ibu. Kalau kita hanya manajer aja tanpa ada memberi konsekuensi, kadang-kadang juga menyepelekan peraturan juga, gitu ya. Paling tidak kita menjadi pemantau dan manajer. Ada konsekuensi yang dia terima, tetapi kemudian kita juga berusaha. Anak, intinya manajer adalah anak mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Dia tidak melakukan kesalahan, gitu kan. Ada komitmen anak sendiri, gitu kan. Jadi dalam manajer, anak yang harus menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita yang kamu harus begini, kamu harus begini, gitu ya. Nanti kan anak ditanya bagaimana kamu biar tidak terlambat. Berarti saya akan mengerti alarm atau segala macam. Tapi munculnya ide itu adalah dari anak, bukan dari guru, gitu ya. Itu sebagai manajer. Nanti bisa dipadukan aja manajer dan sebagai pemantau, gitu ya. Karena kalau sebagai teman kayaknya capek juga, gitu ya. Iya, iya. Makanya kalau sebagai teman, ya bagus juga sih untuk membangun keakraban. Ya. Baik Bapak Ibu, itu aja sebenarnya masih teman capek juga teman-teman. Tapi kadang-kadang ya harus sebagai teman juga ya. Pokoknya 5 posisi kontrol dipadukan, tapi jangan mengambil posisi kontrol yang identitas gagal. Yang kita sudah berhasil teman, pemantau atau manajer ya. Kita coba Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.